Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025, Pekan Biasa ke-7, Hari Sabtu Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Putra Sirak, bab 17, ayat 1 sampai dengan 15. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan ke sana akan dikembalikan juga. Ia menetapkan waktu tertentu bagi mereka dan sejumlah hari, sambil memberi mereka kekuasaan atas segala sesuatu di atas bumi. Kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri, dan menurut gambar Allah dijadikannya. Di dalam segala makhluk yang hidup, Tuhan menaruh ketakutan kepada manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas. Lidah, mata, dan telinga dibentuknya, dan manusia diberinya hati untuk berpikir. Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang jahat. Ia menanamkan matanya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan pekerjaan Tuhan. Maka manusia mesti memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan pekerjaannya yang agung. Tuhan telah mengaruniai manusia pengetahuan lagi dengan memberi mereka hukum kehidupan menjadi milik pusaka. Perjanjian kekal diikatnya dengan mereka, dan segala hukumnya dipermaklumkannya kepadanya. Mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung, dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka. Ia berkata kepada mereka, "Jauhilah setiap kelaliman," dan masing-masing diberinya perintah mengenai sesamanya. Langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 10, ayat 13 sampai dengan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Markus hari ini mengisahkan tentang orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Anak kecil adalah yang terakhir dalam struktur keluarga dan juga dalam masyarakat. Mereka tidak diperhitungkan, dianggap tidak produktif, dan bahkan menuntut perhatian lebih dari orang-orang dewasa. Pada sisi lain, mereka sangat mudah untuk dieksploitasi dan ditindas karena ketidakberdayaan dan ketergantungannya pada orang-orang dewasa. Para umat diajak merenungkan bagaimana Yesus begitu kasih sayang menerima dan menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya dalam konteks hubungan mereka dengan kerajaan Allah. Ada dua hal ajaran pokok yang ditekankan dalam perikop yang diberikan di atas. Pertama-tama, Yesus ingin meluruskan status sosial anak-anak kecil yang berlaku pada zaman itu dengan menegur murid-muridnya untuk tidak melarang mereka itu datang kepadanya. Dengan demikian, Yesus menempatkan martabat anak-anak kecil itu setara dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya.
suatu perwujudan kasih Yesus pada anak-anak kecil yang begitu dalam. Bahkan Yesus menyatakan, merekalah yang empunya kerajaan Allah. Kebanyakan orang mengandalkan jasanya untuk memperoleh kerajaan Allah. Padahal kerajaan Allah itu adalah karunia belaka. Karena itu, kalau kita diajak menjadi seperti anak-anak kecil untuk menjadi yang empunya kerajaan Allah, bukan terutama karena mereka polos, tanpa noda, jujur, rendah hati, dan taat, melainkan karena mereka merasa tidak berdaya dan tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, serta menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah. Mereka sadar akan ketidakberdayaan dirinya dan pasrah kepada Allah, sebagaimana sikap anak-anak kecil terhadap orang dewasa. Selanjutnya, Yesus mengajak kita semua untuk menjadi seperti anak-anak kecil dalam menyambut kerajaan Allah. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus datang kepada Allah dalam sikap sama seperti seorang anak datang kepada bapaknya, yaitu siap menerima segala sesuatu dari Allah dengan hati yang sederhana dan penuh rasa terima kasih. Di sisi lain, sebelumnya di Kapernaum, Yesus secara demonstratif mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah para muridnya, dan memeluknya sambil berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Dari Markus bab 9 ayat 37. Bersikap ramah dan menerima orang yang paling kecil dan diremehkan berarti menerima Yesus, Allah Bapa dan kerajaannya. Selain membiarkan anak-anak kecil itu datang kepadanya, Yesus juga menyambut dengan kasih sayang, memeluk dan memberkati mereka. Dari Markus bab 10 ayat 16 sampai dengan 17, yang melambangkan anugerah dan penerimaan Allah atas orang yang tidak berdaya dan tidak diperhitungkan. Sebagai penutup, kita diajak untuk memberikan kasih sayang yang dalam pada anak-anak, seperti Yesus dalam menyambut dan memberkati mereka, dan sekaligus mendidik anak-anak kita dalam Tuhan untuk hidup secara Kristiani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, asal segala kebaikan, semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami selalu memikirkan dan melakukan yang baik, sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.